Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Jamaah salat isya yang dimuliakan oleh Allah, pada kultum pada subuh sudah saya sampaikan kesamaan keempat antara jin dan manusia, bahwa keduanya sama-sama makan. Dari mana jin bisa makan? Satu, dari manusia yang tidak membaca bismillah sebelum makan. Karena ketika bapak masuk rumah tidak membaca bismillah, kemudian makan malam tidak membaca bismillah, maka setan akan berkata kepada teman-temannya, adraktumul mabita wal asya'a, kalian bisa menginap malam ini di rumah orang itu dan bisa nimbrung makan bareng dengan si pemilik rumah. Dua, kita bisa setan bisa makan bersama kita ketika bapak sedang makan, tiba-tiba makanan kita jatuh. Maka Rasulullah mengingatkan, idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit ma kana biha min adza. Bila makanan kalian jatuh, maka ambil, kemudian dicuil bagian yang kotor, yang masih bersih dimakan. Kenapa? Wala yadaha lisyaiton, jangan dibiarkan tidak diambil, karena itu akan dimanfaatkan oleh setan. Tiga, sumber makanan jin adalah dari tulang dan kotoran binatang. Penulis kitab Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud membawakan riwayat delegasi jin menemui Rasulullah SAW, meminta agar disampaikan kepada umatnya bahwa dua benda ini jangan dikotori, jangan dikencingi, jangan dijadikan sarana untuk istinja. Karena informasi dari jin ini, maka Rasulullah bersabda, orang yang pertama kali diberi wasiat oleh beliau adalah seorang sahabat bernama Ruwaifi. Beliau bersabda, ya Ruwaifi, la'allal hayata tatulu bika. Wahai Ruwaifi, semoga umurmu panjang. Dan Rasulullah memang berdasarkan wahyu tahu kalau Ruwaifi ini umurnya akan panjang. Karena umurmu panjang, ada 3 mandat. 1, anna man aqada lihyatahu, sampaikan kepada orang yang suka mengkuncir jenggotnya. Jadi hati-hati, yang punya jenggot jangan dikuncir. Yang kedua, au taqallada wataron, atau orang yang masih senang mengalungkan tali busur panah di leher untuk tolak bala, untuk jimat-jimat. Jadi yang masih punya aki-aki atau gelang untuk tolak bala, pengasihan, pelet dan lain sebagainya, hati-hati. Nah, ketiga, awistanja birojiin au azmin, atau beristinja setelah buang air di saat tidak ada air, tidak menggunakan batu, tapi yang dipakai adalah tulang atau kotoran binatang yang sudah mengeras. Fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bariun minhu, maka sampaikan Muhammad berlepas diri. Jangan ngaku umat Muhammad kalau masih melakukan satu di antara 3 perbuatan ini. Nah, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita tahu 3 makanan jin, tadi saya sampaikan bagaimana kalau ada makanan yang menyelinap di sela-sela gigi, dielak atau dibuang. Tadi kalau barang jatuh ambil, tapi Rasulullah ternyata memberikan istisna, pengecualian. Ada di Sunan Abu Dawud, masih di Kitabu atau Taharah, di situ ada
sabda Rasulullah yang sangat panjang. Nah, penggalan hadis itu berbunyi, man akala fama takhallala falyalfid wa malaka bilisanihi falyabtali. Siapa yang makan tiba-tiba ada makanan yang menyelinap di sela-sela gigi, biasanya habis makan bakso, habis makan daging sapi, tidak menutup kemungkinan mungkin nasi, maka kalau akhirnya lidah kita diputar-putar, disodok-sodokan ke makanan itu, kemudian terlepas, maka telanlah. Tapi kata-kata Rasulullah selanjutnya, faman fa'ala dzalika faqad ahsana. Siapa yang melakukan perbuatan itu, dia telah melakukan perbuatan yang ahsan. Wa ma la fala haraja. Tapi kalau tidak dilakukan, tidak masalah. Artinya boleh dibuang, terutama ketika sedang sholat. Nah, tadi ada selilit-selilit itu, tiba-tiba bibir kita atau lidah kita berputar-putar, kemudian ucul makanan itu, jangan ditelan, karena salah satu pembatal sholat adalah makan. Baik, inilah 4 kesamaan antara jin dan manusia, dan masih ada kesamaan yang lain. Insyaallah kita lanjutkan nanti pada subuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.